Pria ini di malam pernikahan tidak ingin melihat wajah istrinya. Sendirian menoleh ke satu sisi untuk tidur. Karena dia menyebut istrinya terlalu gemuk. Orang bernama Nader. Dia putus sekolah karena mendapat 0 poin dalam ujian. Dia harus hidup dari toko kaset yang dia warisi dari ayahnya. Ayah berkata pergi bertemu jodohnya, dia langsung pergi. Keluarga gadis itu menerima pendidikan universitas dan akan menjadi guru. Orang tua Nader sangat puas. Tapi Nader merasa Susan terlalu gemuk. Tapi Nader tidak pernah berani berdebat dengan orang tuanya sebelumnya. Dalam pernikahan, Nader melihat istrinya 2 kali lebih besar. Wajahnya tidak bahagia. Hari berikutnya Susan menelepon keluarganya di telepon. Ibu menasihatinya untuk sedikit proaktif. Nader hanyalah pria yang lembut. Nader mengajak Susan berbelanja pakaian. Dalam perjalanan seseorang menyapa Susan. Nader merasa istrinya yang gendut membuatnya kehilangan muka. Segera menarik Susan ke depan. Sudah malam lagi. Susan memutuskan untuk mengambil inisiatif sedikit. Dia menyuruh Nader untuk menutup jendela. Kemudian temukan film aksi yang bisa ditonton 2 orang. Nader agak takut. Dalam kegelapan, Susan perlahan mendekat ke Nader. Tapi Nader terus bergerak ke samping. Sampai tidak bisa bersembunyi lagi. Orang tua di luar mendengar gerakan batin. Senyum puas muncul di wajahnya. Mereka berseru, anak laki-laki itu akhirnya menjadi laki-laki. Susan ingin pulang. Dia menyuruh Nader untuk datang menjemputnya pada hari Rabu. Tapi Nader hanya mengadu ke teman-temannya tentang tubuh istrinya. Dia mengatakan kepada temannya bahwa orang tuanya memaksanya untuk menikah dengannya, dia tidak bisa menolak Chami Bet An Ket Hon An Kong Teh Cheng Di. Pernikahan dia seperti gambar gelap. Teman-teman mendapatkan gelar teknik. Juga punya istri yang cantik. Ini membuat Nader membutuhkan lebih banyak kemarahan dan malu. Pada malam keempat saat pergi ke Susan's, Susan ingin lebih dekat dengan suaminya. Tapi suaminya tak tergoyahkan. Sampai Susan mendengar Nader memanggilnya dia gemuk kepada orang lain. Pria ini menyebut istrinya terlalu gemuk. Dia memberitahu teman-temannya bahwa menyulam dengannya lebih menyakitkan daripada masuk penjara. Tanpa diduga, kalimat ini terdengar oleh Susan. Susan mengemasi tasnya dan ingin pergi ke rumah ibunya. Dia akhirnya mengerti mengapa Nader selalu melihat wanita lain. Juga mengerti mengapa Nader sangat diam. Ayah Nader tahu tentang ini. Lalu pukul dia dengan kejam. Bagaimanapun, Susan adalah seorang mahasiswa dan akan segera menjadi seorang guru. Istri seperti itu adalah penyelamat keluarga mereka. Namun, Susan tidak peduli dengan keluarga mereka, dan kembali ke rumah ibunya. Dia menemukan bahwa kamarnya ditempati oleh adik laki-lakinya. Susan membuang semua barang adiknya keluar. Ibu yang masih menyalahkan Susan karena tidak mengatakan sepatah kata pun kembali. Anak perempuan menikah seperti air mengalir. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, orang tua Susan usir keluar pintu. Keesokan harinya, Susan mengundang seorang pengacara wanita profesional. Dia benar-benar tidak tahan Nader mempermalukannya di depan semua orang. Pastor Nader pergi berdebat dengan toko kaset baru. Dia menyalahkan mereka karena menambil bisnisnya. Melihat bisnis toko kaset tradisional keluarga, cepat atau lambat, akan resesi. Pada titik ini Susan mengirim surat cerai lagi. Ibu Susan pingsan di tempat. 2 keluarga pergi ke pengadilan untuk menyelesaikan perceraian. Pengadilan bertanya kepada Susan mengapa dia memilih untuk menikahi Nader. Aku mencintainya. Ternyata Susan jatuh cinta pada Nader sejak awal. Tapi kata Nader, dia menikah dengan Susan karena ayah mengatakan Susan memiliki gelar tinggi. Selain itu, akan menjadi guru. Ini akan membuat kondisi kehidupan keluarga menjadi lebih baik. Nader juga mengeluh bahwa Susan terlalu gemuk. Susan tidak tahan lagi. Dia juga mencela Nader. Buta huruf, pengecut kayak anak kecil. Tidak cepat melakukan pekerjaan bordir embroidery. 2 orang berdebat, tidak ada yang menyerah. Tapi menurut hukum, pasangan harus bersama setidaknya selama 6 bulan sebelum mereka bisa bercerai. Orang tua dari 2 keluarga baru bisa bernafas. Susan juga harus kembali dan menderita selama 6 bulan lagi. Nader mengeluh bahwa hidupnya sendiri berantakan. Dia ingin kembali ke universitas. Buktikan sendiri bahwa dia bukan pecundang seutuhnya. Dia mengatur jadwal yang sempurna. Tapi Susan menunjukkan, saya datang dengan kata sederhana seperti, Senin, salah dieja. Ketika Nader melihat para siswa yang mengikuti ujian,
Mereka semua 2 kali usianya. Tapi dia masih tidak mengerti bahasa Inggris di dokumen itu. Dia menggunakan bahasa India untuk menulis artikel. Lihatlah kemiskinan keluarganya. Semoga penguji dapat memberi dia nilai yang dapat diterima. Kamu lihat. Bahkan dengan nilainya, dia berharap orang lain bisa memberinya poin simpati. Ini adalah kontes lari. Istri Nader beratnya 2 kali lipat dari orang lain. Pasangan pemenang dapat memenangkan Rp10.000. Kontes baru saja dimulai. Pemain lain semua berjalan dengan lancar. Hanya Nader yang akan runtuh. Ini sangat sulit untuk tubuh kecil dia. Beberapa waktu yang lalu, Nader mengkritik Susan karena terlalu gemuk di depan semua orang. Dia pikir lebih baik di penjara daripada tinggal bareng sama cewek ini. Susan penerima pendidikan tinggi. Hon Nakon Sabtertan Gyeovian Han dan seseorang yang belum lulus SMA seperti Nader. Masih meringkup di toko kaset ayahnya. Susan segera memutuskan untuk menceraikan Nader. Tetapi undang-undang menetapkan harus sudah menikah selama 6 bulan atau lebih. Keluarga Nader karena menjaga Susan. Semua orang mencoba yang terbaik untuk menjaga suasana yang nyaman. Nader membuang mangkuk nasi lagi. Memegang tangki bahan bakar untuk menyiram dirinya sendiri. Sudah cukup dengan kegagalan dia sendiri. Dia bilang sama Susan, "Kamu pintar, juga sangat baik." Ternyata dia selalu mengkritik Susan karena gemuk. Hanya karena terlalu sadar diri. Nader ingin mencari api untuk membakar dirinya sendiri. Pada saat ini orang-orang dari Kementerian Pendidikan datang. Mereka menemukan tulisan Nader di ujian tiruan Nader. Mereka menemukan tulisan Nader di ujian tiruan Nader. Ayah Nader membawa pergi Menteri Pendidikan. Lelucon sudah berakhir. Nader dan Susan dengan tulus meminta maaf. Susan ingin mengikuti wawancara guru. Ketika dia tiba, dia menemukan bahwa profilnya tidak dapat ditemukan. Untungnya, Nader mengirimkan file tepat waktu. Ternyata Nader menyembunyikan file Susan dulu. Untungnya dia sadar tepat waktu. Ekspresi elit Susan juga menarik perhatian pewawancara. Kontes untuk menggendong istri setahun sekali sangat mendesak. Karena untuk memenangkan hadiahnya adalah peralatan belanja baru. Susan setuju untuk membantu Nader mengikuti kontes. Saat melewati rintangan ban, banyak orang kehilangan keseimbangan. Susan memberitahu Nader, tangan harus dan kaki harus kuat. Selangkah demi selangkah. Nader secara bertahap mengatasi pemain lain. Tapi keduanya dengan ceroboh jatuh ke dalam lubang lumpur. Mereka tidak saling menyalahkan seperti pasangan lainnya. Susan mengulurkan tangan dan menarik Nader keluar dari lubang lumpur. Nader dengan mulus melewati poin terakhir. Tapi saja dia tidak mengecewakan Susan. Dan semakin gendong Susan semakin bahagia. 2 orang menyeberang jalan dan gang besar. Akhirnya saling berpelukan erat. Filmnya berakhir. Hanya rasa saling menghormati yang dapat memiliki perasaan yang baik. Hal yang paling penting adalah, jangan pernah meremehkan dan meremehkan penampilan orang lain. Secara lahiriah orang tua memberi. Tapi elit dan kuat di dalam. Diperoleh dengan sendirinya selamanya.